Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Jalan Buku Channel, kembali kita berjumpa lagi dalam perbincangan, yaitu kita kali ini berbincang tentang sebuah novel yang diangkat dari riwayat hidup seorang tokoh yang bernama Pak Samsudin. Novel kali ini itu berjudul Ketika Hati Berkhidmat. Dan di sebelah saya sudah ada sahabat kita, Pak Hasan M. Nur, sebagai seorang penulis buku dari Ketika Hati Berkhidmat ini. Banyak yang bisa kita petik dan kita analisis, ataupun mungkin kita bisa menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Oleh karena itu, kita dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas pada bagian pertama, khususnya pada subbab singkong dan durian. Sebelumnya, saya persilakan terlebih dahulu dari Pak Hasan M. Nur untuk memperkenalkan latar belakangnya dan apa maksud dan tujuan pesan yang disampaikan melalui novel Ketika Hati Berkhidmat. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi kita hari ini mencoba membahas kembali buku Ketika Hati Berkhidmat. Buku ini terdiri dari 5 bab, dan masing-masing bab itu terdiri dari 5 subbab. Nah, kita hari ini berbicara tentang bab pertama, yaitu inisiatif dan apresiasi. Nah, pada bab pertama ini kita masuk pada subbab dengan judul Singkong dan Durian. Sebelum kita masuk pada Singkong dan Durian, saya ingin memberi catatan bahwa subbab ini berbicara tentang inisiatif dan apresiasi. Bab ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa pada periode-periode di mana bangsa dan teman-teman mengabdikan diri sebagai karyawan di salah satu kementerian, mereka menemukan kenyataan pahit ternyata bahwa inisiatif dari pegawai, dari karyawan itu seperti tidak dihargai oleh pimpinan, kira-kira begitu. Oh, gitu. Nah, jadi inisiatif itu mati. Inisiatif yang diambil dari karyawan itu dianggap ambilan dari teman-teman, dari pegawai yang dianggap masih awal-awal masuk di birokrasi itu. Persepsi pimpinan itu seakan-akan mereka ini belum tahu apa-apa. Padahal di kalangan kelompok bangsa dan kawan-kawan itu, mereka modalnya itu modal inisiatif. Dari kampus luar itu dengan modal bekal kemampuan organisasi, kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka punya masih hangat-hangat itu. Sebenarnya mereka ingin menunjukkan bahwa kami punya modal untuk masuk di sini. Nah, modal pertama itu ya inisiatif, tapi itu tidak dihargai. Akibatnya apa? Mereka semakin hari semakin menurun kemampuan menginisiasi melakukan sesuatu. Apa itu gimana? Mungkin karena kebanyakan makan singkong gitu. Iya, jadi begini. Nah, di sini kemudian kita masuk, kalau kita bicara tentang di sini ditulis itu ada subjudul, yaitu sebenarnya ini karikatural, bersifat karikatural tentang singkong dan durian. Itu karikatural, gambaran tentang prinsip ikhlas beramal yang menjadi moto dari Kementerian Agama. Nah, karikatural ini menunjukkan semacam anekdot ya di kalangan masyarakat, terutama diceritakan bahwa ada peristiwa di mana peristiwa ini akan menggambarkan tentang bagaimana konsep ikhlas beramal itu harus diwujudkan. Nah, ada 3 tokoh yang digambarkan di dalam buku itu, yaitu kiai dan 2 orang santrinya. Nah, ketika santrinya lulus dari pondok, dia lalu kemudian bekerja. Dan suatu ketika dia menanam singkong atau memanen singkong. Ketika dia panen singkongnya itu, dia teringat kiainya di pondok. Oh, jadi yang dimaksudkan itu mengungkapkan sebuah cerita. Iya, jadi diungkapkan dalam sebuah
kisah, dalam sebuah cerita untuk menunjukkan bagaimana pola ikhlas beramal. Ikhlas dan pamrih ini diturunkan dalam bentuk kisah itu. Bukan sebagai sebuah keluh kesah sebagai anak singkong berarti. Iya, ini bagian dari semacam fenomena di tengah masyarakat kita tentang perbuatan ikhlas itu seperti apa, pamrih itu seperti apa, digambarkan dalam cerita ini. Judulnya itu memang Singkong dan Durian. Nah, ketika Ahmad di dalam cerita itu memanen singkongnya, dia lalu ingat kiainya, lalu dia bawa singkong itu ke kiai. Dia salam, dia jabat tangan, dia cium tangan sebagaimana layaknya seorang santri pada kiai. Dia bilang, Pak Kiai, saya ini membawa singkong untuk Pak Kiai. Kebetulan saya panen, saya ingat Pak Kiai, saya bawa singkong ini untuk Pak Kiai. Lalu kata Pak Kiainya, alhamdulillah, Mat, kalau begitu kasihkan singkong itu ke belakang, ke dapur, bawa ke dapur, kasihkan ke Umi, kira-kira begitu. Nah akhirnya Mat kasih singkong itu ke belakang. Setelah ngobrol ngaruh ide dengan Pak Kiai, pamit pulang dia. Pamit pulang dia. Kalau gitu Mat tunggu sebentar. Pak Kiai ke belakang, ambil kambing peliharaan Pak Kiai. Lalu dikasihkan, Mat, kambing ini kamu bawa untuk oleh istri dan anak. Itu singkong beranak kambing. Iya, singkong beranak kambing. Mendapatkan begitu Ahmad itu dikasih Pak Kiai dan pulang. Di tengah jalan dia ketemu Misbah, temannya, yang satu pondok. Dari mana kamu, Mal? Kok bawa kambing segala? Oh ini, Miss, saya tadi panen singkong. Saya kasihkan ke Pak Kiai. Pak Kiai kambing. Kasihkan saya kambing. Luar biasa. Luar biasa. Lalu timbullah pikiran si Misbah. Nah, kalau singkong saja dikasih kambing, bagaimana kalau saya kasih durian? Pasti kasih sapi. Nah, lalu pergilah si Misbah ke pasar beli durian. Pergi dia bawa durian itu ke Pak Kiai. Salam, cium tangan, bilang Pak Kiai, saya baru pulang dari pasar. Saya bawa singkong. Saya ingat Pak Kiai, saya bawa durian. Saya kasih ke Pak Kiai. Kalau begitu, Misbah taruh, kasih ke dapur, kasih ke Umi, kira-kira begitu. Nah, kasihlah dia di sana, taruh di dapur, kasih ke Umi. Lalu ngobrol sebentar, pamit pulang Misbahnya. Pamit pulang Misbahnya, lalu, oh ya kalau gitu Mis, tunggu sebentar ya. Nah, Pak Kiai ke dapur, ngambil singkong yang dibawa Ahmad tadi itu, kasihkan ke Misbah. Misbahnya terkejut, bukan main. Tapi dia tidak bisa berkata-kata di situ. Pulang dia, mimpi apa saya semalam? Orang kasih singkong dikasih kambing, saya kasih durian dikasih malah singkong. Ada dua perilaku yang berbeda. Ada dua perilaku yang berbeda. Karena ada persoalan niat dan keikhlasan itu. Iya. Jadi di sini membuktikan bahwa ternyata orang yang bersikap ikhlas terhadap sesuatu itu dapatnya lebih baik daripada orang yang belum apa-apa sudah pamrih. Jadi mengharapkan memberi durian, itu kan lebih bagus daripada singkong dalam pandangan kita. Tapi pandangan Allah kan berbeda, itu persoalannya. Niat kita yang menghasilkan sesuatu itu, segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Nah, ikhlas inilah kemudian menjadi topik pembicaraan buku ini. Karena memang moto Kementerian Agama itu adalah artinya dengan niat yang tulus itu ya akan menghasilkan sebuah hikmah ya, betul. Yang kadang-kadang tidak bisa diduga. Bisa diduga. Karena itulah di dalam misalnya sebaliknya juga begitu. Ya. Ketika ada sebuah niatan pamrih ingin mendapatkan imbalan, justru mendapatkan imbalan yang juga tidak diduga. Tetapi lebih tidak masuk akal dan mungkin sulit untuk diterima oleh. Nah, disinilah kemudian kaitan dengan biografi riwayat Pak Sam itu. Saya lalu menemukan bahwa bagaimana cara kita harus bersikap ikhlas pada saat kita bekerja di sebuah birokrasi. Nah, saya menemukan cerita Bang Sam itu ternyata ikhlas itu tidak bisa ujung-ujung. Tiba-tiba kita harus berbuat ikhlas, itu tidak bisa. Ternyata itu dimulai dari yang kecil, dimulai dari dia masih kecil sekali. Dan harus melalui pembiasaan. Harus melalui proses yang panjang. Maka saya kemudian menemukan kenyataan bahwa pertama ikhlas itu harus dipaksa. Jadi dimulai dari dipaksa, terpaksa, lalu menjadi terbiasa.
kebiasaan, lalu kebutuhan, lalu menjadi perilaku. Maksudnya terpaksa karena ikhlas, ikhlas karena terpaksa. Ya, Gimana? mula-mula harus dipaksa. Di pondok itu kan begitu. Orang sholat itu pertama dipaksa oleh kiainya. Ya. Lalu lama-lama terpaksa dia harus sholat. Ya, tapi mana? Iya. Iya. Terpaksa dia harus sholat. Nah, terpaksa dia harus sholat. Nah, setelah dia kalau terpaksa, lama-lama dia menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah melahirkan perilaku. Tetapi kalau dalam proses pendidikan tidak bisa juga kalau tanpa ada paksaan akan melahirkan sikap ikhlas. Itu yang Anda maksudnya. Ya, itu betul. Jadi ikhlas itu ternyata mulai-mulai dipaksa. Karena begini, Bang Sam itu karena kondisi objektif bahwa dia orang miskin tidak punya apa-apa. Ketika dia minta bapaknya tidak bisa, mamanya tidak bisa. Ya tidak mau diterima apa adanya. Dari kecil itu dia selalu begitu, dipaksa oleh keadaan harus menerima kenyataan itu. Lama-lama dia terpaksa menerima itu, lalu menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah akan menjadi kebutuhan dia hari-hari, lalu menjadi perilaku hidupnya. Nah, karena itu terbawa terus sampai dia bekerja di birokrasi. Dan birokrasi itu dia sudah punya pendidikan tentang ikhlas itu dari bawah sekali. Jadi ikhlas itu tidak ujuk-ujuk dipraktekkan di Kementerian Agama, nggak bisa. Itu memang harus proses panjang sekali. Nah, itulah kemudian ketika tiba dia bermengabdi di birokrasi, ikhlas itu menjadi sesuatu yang biasa saja dia lakukan. Nah, ya, jadi pemirsa Jalan Buku Channel, di dalam subbab ini pesan moralnya sungguh luar biasa yang bisa mendorong kita juga menjadikan sebagai salah satu inspirasi bagaimana seseorang itu bisa untuk berbuat ikhlas dan bagaimana kita melakukan proses pendidikan menumbuh kembangkan rasa sikap ikhlas ya. yang menjadi kebiasaan bagi setiap diri kita. Dan satu hal lagi, bahwa ketika di Kementerian Agama itu, ketika orang bicara tentang moto ikhlas beramal, ada kawan yang mengatakan, iya nanti beramal seikhlasnya. Jadi Seikhlas. itu semacam sebuah ledekan terhadap moto ikhlas beramal itu. Ternyata ikhlas beramal itu hanya menjadi ikon Kementerian Agama, tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari ikhlas beramal itu tidak terwujud. Kira-kira begitu. Yang ada itu ada beramal seikhlasnya. Kira-kira begitu. Iya, luar biasa. Sebuah pesan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah tulisan novel yang layak kita baca. Demikianlah pemirsa Jalan Buku Channel. Tadi kita sudah melakukan bincang-bincang secara mendalam. Kadang-kadang kita melipir-melipir. Kalau melipir-melipir itu di pinggir-pinggir maksudnya. Di dalam kita yang menyampaikan berbagai macam pesan. Ya. Di dalam buku atau novel Ketika Hati Berkhidmat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.